Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali dengan channel SB Official. Project kali ini kita akan mereview sebuah stabilizer listrik merek Yamaritsu model YR3000N. Model ini berkekuatan 3000 watt dengan kelebihan auto retune. Pada panel depan terdapat 3 buah meter, diantaranya ada ampere current, ada output voltage, dan juga ada input voltage. Ya, semua meter tersebut menunjukkan indikasi atau status dari kinerja stabilizer ini. Tegangan AC input rentang dari 140 volt sampai dengan 250 volt, output 220 volt, stabil. Saklar power menggunakan MCB merek Sihlin dengan kapasitas arus 16 ampere. Otomatis akan trip jika terjadi konsleting ataupun juga beban berlebih. Pada dasarnya, stabilizer listrik dibagi menjadi 3 tipe atau 3 jenis. Yang pertama adalah tipe stabilizer tegangan listrik relay atau relay types voltage stabilizer. Yang kedua adalah tipe stabilizer tegangan listrik servo control atau servo control voltage stabilizer. Yang ketiga adalah tipe stabilizer listrik tegangan statik atau static voltage stabilizer. Stabilizer listrik yang akan kita bahas kali ini adalah tipe servo control voltage stabilizer atau stabilizer tegangan listrik kontrol servo. Baik, kita langsung buka saja. Ada sejumlah 12 baut pengencang yang perlu kita buka, dan kita lihat sepertinya kondisi dari casing atau tutup atas sudah sedikit berkarat, perlu kita bersihkan atau bahkan cat ulang. Oh iya, untuk sobat elektro yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu adalah gratis, agar saya tetap semangat untuk membuat konten yang lebih bermanfaat. Isi di dalamnya seperti ini. Terdapat 2 buah trafo step down ukuran 1 ampere dan 2 ampere. Kemudian di bagian bawah ada trafo dengan gulungan seperti bentuk donat, dan ini disebut dengan auto transformer. Trafo ini memiliki 2 fungsi atau 2 tugas, yaitu step up dan step down atau menaikkan dan juga menurunkan tegangan. Jadi secara otomatis trafo ini bisa diperintahkan untuk menaikkan tegangan dan juga menurunkan tegangan. Kenapa saya menyebut diperintahkan? Ya, karena memang trafo ini dia akan bertugas menaikkan dan menurunkan tegangan jika ada perintah dari modul kontrol, yang mana pada modul kontrol tersebut ada sebuah sensor yang mendeteksi kondisi dari tegangan input. Apakah tegangan tersebut over ataupun juga terlalu rendah, sehingga kontrol modul tersebut akan memerintahkan trafo dia akan bertugas menaikkan tegangan ataupun juga menurunkan tegangan. Gulungan trafo terbuat dari tembaga murni, dan ini adalah merupakan alasan kenapa harga stabilizer listrik relatif mahal. Tegangan referensi diambil dari trafo ini, dan ini adalah merupakan sensor tegangan input yang sudah saya sebutkan tadi. Binding post atau terminal tegangan input dan output stabilizer terbuat dari bahan yang berkualitas karena memang stabilizer ini berkekuatan 3000 watt. Kabel juga berbahan bagus untuk menghantarkan muatan listrik berkapasitas sampai dengan 3000 watt. Panel meter arus dan tegangan input dan output bentuk belakangnya seperti ini menggunakan merek Helles. Nampak elko atau kapasitor elektrolit dengan nilai atau kapasitas 4700 mikrofarad 35 volt. Ada transistor sebanyak 6 buah. Motor servo penggerak dari auto transformator. Ada keterangan gearbox motor dan tegangan kerja 12 volt DC. Motor ini terhubung dengan modul kontrol
Ya, ada dua soket yang terhubung dengan modul kontrol. Kabel motor berwarna hijau dan abu-abu. Ya, PCB dari rangkaian stabilizer listrik yang tergabung dalam satu kit modul kontrol. Ada 6 buah transistor dan juga satu buah IC utama sebagai komparator. Kemudian juga ada beberapa dioda sebagai penyearah. Ini adalah diagram dasar dari stabilizer listrik yang menggunakan auto transformer. Di antaranya ada blok auto transformer, power supply, komparator, kemudian switch dan relay. Dalam rangkaian kontrol, blok komparator adalah berbentuk sebuah IC 14 kaki dengan kode LM324. Kemudian power supply itu adalah penyearah dan juga 2 buah elko dengan nilai 4735 volt serta sebuah trafo dengan output 12 volt AC kapasitas 1 ampere. Blok switch adalah merupakan saklar pembatas atau switch limit. Terdapat 2 buah switch yang terletak pada auto transformer. Komponen utama auto transformer selain daripada gulungan adalah sebuah penyapu yang terbuat dari batangan ferrit. Penyapu ini akan bergerak ke kanan dan ke kiri seiring dengan perubahan tegangan naik ataupun turun. Digerakkan oleh motor servo 12 volt DC gearbox. Penyapu ini bisa disebut juga dengan center tap atau CT. Soket sebelah kiri modul kontrol ada 5 pin, 3 pin untuk saklar pembatas bawah dan atas tegangan pada auto transformer. Kabel berwarna hijau, kuning, dan biru. Kemudian 2 pin untuk sambungan tegangan ke motor servo penggerak penyapu auto transformer berwarna hijau dan abu-abu. Ini adalah IC LM324N berisi 4 buah op-amp atau quad operational amplifier. Dalam rangkaian ini, IC LM324 berfungsi sebagai komparator. IC tersebut diberikan tegangan sebesar 15 volt dari trafo 1 ampere. Kaki nomor 11 adalah negatif atau ground, kaki nomor 4 adalah PCC. Ini adalah datasheet dari IC LM324. Tegangan kerja dari 3 volt sampai dengan 32 volt, atau jika diberikan tegangan simetris dari 1,5 sampai dengan 16 volt plus minus. Pada rangkaian stabilizer ini, tegangan referensi diberikan pada pin nomor 2 dan pin nomor 13 IC LM324, yang mana itu adalah input inverting op-amp. Output ke motor servo diambil dari kaki nomor 1, nomor 7, nomor 8, dan nomor 14 IC LM324. Tidak langsung diberikan kepada motor penggerak, tetapi diperkuat terlebih dahulu dengan transistor C945 dan transistor TIP41. Trimpot 1 kilo berfungsi untuk menentukan besaran tegangan output stabilizer. Tripod ini dihubungkan dengan pin nomor 6 IC LM324 yang merupakan input inverting. Keempat transistor ini TIP41 merupakan penguat penggerak motor servo, di mana motor servo harus bergerak naik ataupun turun sesuai dengan besaran tegangan referensi yang berasal dari trafo sensor tegangan input stabilizer. Tegangan referensi input pada pin nomor 2 dan nomor 13 IC LM324 diambil dari trafo ini akan menjadi tegangan patokan input yang akan diolah oleh modul rangkaian kontrol. Bisa dikatakan sebagai sensor perubahan tegangan input AC. Sambungan kabel ini adalah merupakan output dari tegangan stabilizer. Sebelumnya dihubungkan ke voltmeter output dan ampere output, kemudian diumpankan ke terminal atau binding pos tegangan AC output.
sedangkan kabel ini adalah merupakan input AC yang sebelumnya dihubungkan ke saklar atau switch MCB dan voltmeter input, kemudian disambungkan ke penyapu auto transformer. Input AC trafo power supply dan trafo tegangan referensi disambungkan bersama ke input tegangan stabilizer. Cover atas stabilizer listrik ini sebagian sudah berkarat. Kita akan cat ulang namun berbeda warna untuk menghindari warna yang kusam di kemudian hari. Kita akan menggunakan warna cat hitam, namun sebelumnya kita lakukan pengamplasan terlebih dahulu. Tutup atau cover casing atas box stabilizer listrik ini sudah kita cat. Hasilnya lumayan walaupun tidak menggunakan spray gun, hanya menggunakan kuas biasa saja. Oke, kita pasang kembali modul kontrol stabilizernya. Selanjutnya kita akan mencoba atau menguji apakah stabilizer listrik ini masih berjalan normal, karena kita juga tidak tahu. Stabilizer ini kita dapat dari teman yang katanya ini adalah stabilizer tidak terpakai di tempatnya, daripada dibuang sayang ya. Jadi kita juga tidak tahu apakah stabilizer ini masih berjalan normal atau perlu ada perbaikan. Kita coba saja. Siapkan multimeter digital pada terminal input dan output stabilizer, kemudian arahkan skala ukur pada AC volt. Tegangan AC input terukur 231 volt. Pindahkan posisi tuas MCB power ke atas atau posisi on. Center tap atau penyapu auto transformer sudah bergerak. Stabilizer listrik sudah aktif dan kita lihat indikator voltmeter input dan voltmeter output AC. Status dari kinerja stabilizer sudah menunjukkan angka tertentu, namun kita belum tahu pasti berapa angka output AC dari stabilizer ini. Pasangkan satu multimeter pada skala AC di terminal output stabilizer dan kita lihat hasil ukur pada output stabilizer adalah 230 volt AC. Tegangan output 230 volt terlalu tinggi sehingga perlu penyesuaian pada modul kontrol. Kita putar ke arah kiri trim pot dengan nilai 1 kilo di modul kontrol dan sambil kita perhatikan apakah ada perubahan pada output stabilizer ini. Ya, ternyata setelah diputar posisi trim pot ke arah kiri memang menunjukkan angka atau ada perubahan pada multimeter. Nampaknya untuk nilai tegangan minimnya adalah 230 volt. Seharusnya normalnya pada saat atau posisi trim pot minim itu adalah di bawah 220 volt. Kemungkinan ada kerusakan pada IC op-amp bagian komparator, yaitu IC LM324. Kita cabut dan kita ganti dengan yang original. Ini adalah IC LM324 original, cabutan dari perangkat elektronik build up. Modul kontrol sudah terpasang dan kita akan coba uji kembali apakah sekarang pada saat trim pot kita putar ke arah minim bisa di bawah 220 volt.
Ya, nampaknya tegangan output dari stabilizer ini sudah bisa di bawah 220 volt saat trim pot pada posisi minim. Putar trim pot ke arah sebelah kiri sambil kita perhatikan tegangan output pada stabilizer hingga menunjukkan nilai tegangan kurang lebih 220 volt. Ya, sekarang tegangan output stabilizer ini sudah sesuai dan kita lihat juga tampilan status tegangan output pada panel meter juga sesuai. Coba dengan beban bor impact merek Bosch, daya menunjukkan 385 watt, tegangan output juga stabil. Beban bor impact merek Makita dengan daya 710 watt. Oke, stabilizer sudah bisa berjalan dengan baik dan stabil. Bisa kita pergunakan untuk beban maksimal 2200 watt ya. Jadi jika kita memiliki stabilizer dengan kekuatan seperti model ini dengan daya 3000 watt, maka untuk penggunaan maksimalnya itu paling juga sekitar maksimalnya 2500 watt. Nah, makanya stabilizer ini cocok untuk kebutuhan daya listrik rumah sebesar 2200 watt. Unit stabilizer kita tutup kembali cover bagian atasnya yang telah kita cat ulang dengan warna hitam, jadi supaya kedepannya tidak tampak kusam. Dan alhamdulillah kita memiliki satu buah stabilizer listrik dengan kekuatan yang cukup atau lumayan besar, bisa untuk kebutuhan listrik di rumah saya yang kurang lebih berdaya 2200 watt. Untuk pemasangan di instalasi rumah kita itu bisa beberapa cara, diantaranya adalah bisa dipasangkan sebelum sikring atau BIOS instalasi rumah, ataupun juga bisa dipasang setelah BIOS atau sikring instalasi rumah kita, asalkan tentunya dengan metode instalasi yang sesuai dengan standar. Tepatkan stabilizer di tempat yang aman, jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hindari tempat yang lembab serta bersuhu ekstrim. Juga hindari penempatan stabilizer di tempat yang bocor saat musim hujan. Baik, demikian video ini saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jika Anda suka, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Selamat berjumpa kembali pada konten berikutnya.